Yang balik lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Mantap Anda. sekali. Di segmen yang ketiga ini kita akan ngebahas soal pelatihnya Tottenham Hotspur, yaitu Eng Postecoglou. Dia ini asal Yunani ya sebenarnya. Ini naskahnya dari Ade Marza yang berjudul Eng Postecoglou, imigran Yunani yang kini jadi pelatih Australia pertama di IPL. Keren banget. Tahun 2023, Tottenham Hotspur resmi mengumumkan Eng Postecoglou sebagai pelatih baru mereka. Eng dikontrak selama 4 musim dan menggantikan Antonio Banderas. Bukan dong, Conte dong. Sebelumnya, ia melatih Celtic selama 2 musim. Betul. Nah, fans Celtic ya dan sebagian besar penggemar sepak bola di Skotlandia tentu sudah mengenal siapa sosok si Eng Postecoglou. Ya. Apalagi dia ini baru mengantarkan klub berjuluk The Boys itu untuk meraih treble domestik, melengkapi trofi juara Liga dan juga Piala Liga musim sebelumnya. Jadi emang mungkin bagi sepak bola penggemar Skotlandia ini tidak asing dan pelatih hebat gitu. Ke Liga Inggris aja kita jadi nggak tahu siapa nih pelatih. Benar. Nah, sedangkan di Australia sendiri tentu saja mantan pelatih The Sorcerers itu sangat dicintai. Terlebih setelah menjuarai Piala Asia 2015. Oh, iya. Ini untuk kawasan Asianya. Namun meski begitu dia tetap menjadi pria misterius bagi banyak penggemar sepak bola di Eropa termasuk Liga Inggris. Benar, dia ini misteriusnya kayak Master Limbat. Wah. Jadi kalau ditanya diem aja Kak. Misteriusnya emang nggak bisa ngomong itu mah. Kebayang itu kalau misalkan mau ngelamar gimana Kak? Pakai bahasa ini saya syarat. Pada 1970, keluarga Dimitris kabur dari Yunani setelah meletusnya kudeta militer 3 tahun sebelumnya. Dia kehilangan bisnis di bawah junta militer Yunani. Keluarganya pun terpaksa merantau jauh ke Australia. Jauh banget itu. Jauh banget, hanya menumpang perahu. Perahunya perahu kora-kora gitu. Wah. Mabok di jalan gitu. Begitu begini. Ya kasihan yang di ujung biasanya. Udah mau muntah itu. Mereka termasuk di antara banyak keluarga Yunani yang mencari peluang dan hidup yang lebih baik selama masa itu. Emang banyak ya. Memang banyak. Jadi ada yang ke Australia dan ada yang ke Indonesia jadi penyanyi. Siapa? Yura Yunani. Yunita dong. Anaknya ini yang masih 5 tahun. Betul. Ketika ikut bersamanya. Nah, dialah Postecoglou yang kecil bersama dan lahir di Nea Philadelphia, pinggiran Athena, ibu kota Yunani. Jadi emang lahirnya sebenarnya masih di Yunani. Ia Dekat-dekat rumahnya Sensaya. Wah, tiba-tiba dia bisa debu-debu intan. Ia kemudian tumbuh di Melbourne, Victoria, kota terbarat kedua di benua kanguru. Tapi tragedi itu memberinya kesempatan berkembang di lingkungan multikultural. Karena tadi mungkin dia datangnya bersama imigran lain, Yunani lain, dan datang di kota yang juga mungkin penuh sama etnis beragam. Juga, betul. Benar. Nah, hingga hal ini juga yang menumbuhkan kecintanya terhadap sepak bola dan jadi seorang pelatih yang dikenal sampai saat ini. Siapa sangka lebih 50 tahun berlalu nama Postecoglou jadi pembicaraan setelah ditunjuk sebagai pelatihnya Tottenham Hotspur. Sebelumnya ia menjadi pelatih asal Australia pertama yang menukangi tim raksasa di Skotlandia. Jadi timnya ini isinya tuh balon kaos. Wah, yang bukan. ada di Parambanan gede yang lagi rebahan. Karena isinya tim raksasa. Bukan dong. Kini dia adalah orang Australia pertama yang pernah melatih klub Premier League, liga sepak bola nomor 1 dunia. Wah, ini kita klaim sendiri ya. Nah, perjalanan sepak bola Postecoglou dimulai pada tahun 1984. Dia menjalani debut profesional setelah 5 tahun belajar di Akademi South Melbourne, Hellas. Dan ya, saat ini dikenal sebagai South Melbourne FC. Nah, pria kelahiran 27 Agustus 1965 ini berkembang menjadi bek handal di klub bersejarah yang didirikan pada imigran Yunani pada 1959 itu. Jadi itu tuh klub bola itu dibangun oleh imigran yang datang ke sana. Keren. Total waktu itu 9 trofi dipersembahkan Postecoglou, termasuk 3 kali juara Liga, salah satunya bahkan di musim debut dia. Nah, Postecoglou juga sempat dipanggil ke tim nasional dan mewakili Australia di kejuaraan junior dunia FIFA 1985. Hingga ini membuatnya 4 caps senior pada 1986-1988. Jadi emang pemain timnas terkenal juga karena waktu itu kita kan belum paham bola juga mungkin ya. Meskipun tak punya karir internasional yang panjang, namun hari-harinya bermain sepak bola telah meletakkan dasar untuk transisi menjadi pelatih. Postecoglou pun merasa kalau ia dilahirkan untuk melatih ketimbang bermain.
Kalau kita kan dilahirkan untuk beribadah. Semua akan kembali kepada yang di atas. Dia merasa karir kepelatihannya jauh lebih memuaskan ketimbang saat dia masih bermain. Apalagi Postecoglou pensiun dini di usia 28 tahun karena cedera. Wah, itu pensiun dini banget. Nah, 3 tahun setelah gantung sepatu, Postecoglou memulai karir kepelatihan bersama klub yang telah membesarkannya, tadi South Melbourne FC. Tetapi dia mengaku sebenarnya sudah mulai melatih sepak bola sejak usia 12 tahun. Udah melatih di umur 12 tahun. Saat itu katanya dia memimpin tim sekolah, tim sekolah. sekaligus sebagai pemain, kapten dan pelatih, multitasking lah. Nah, hingga Kayak di kita ya. ya. Tapi kalau kita lelah, kalau dia happy mungkin. Hingga waktu itu katanya dia berhasil memenangkan trofi pertamanya dalam karirnya sebagai pelatih. Waktu itu ada kejuaraan negara bagian U12 di Melbourne. Sebagai pelatih, sebagai pemain. Dan kapten tadi. Luar biasa. Makanya Postecoglou ini mengatakan kalau dia ini selalu ditakdirkan menjadi seorang manajer sepak bola. Tapi saran saya buat si Postecoglou ini, Kenapa? dia kan ditakdirkan untuk menjadi Pelatih. sepak bola. Dia ini harus banyak bersyukur, Kak. Kenapa tuh? Daripada misalkan dia ditakdirkan jadi tiang listrik. Kan nggak enak gitu kan, tiap malam diketrapin gitu. Teng. Kalau pada siang panas banget Tiang panas banget, mana dicat hitam. Iya. Gimana ya? Ya pun merasa aneh karena banyak orang yang mau mendengarkan anak 12 tahun. Enggak juga. Itu kan di SD atau kan ya SMP SMA, lah ya. SMP kelas 1 bener. Kenapa gak ada orang dewasa yang ngelatih? Harus dia yang ngelatihnya, aneh banget. Bersama South Melbourne di awal karir kepelatihannya, Postecoglou jadi juara dalam 2 musim beruntun Luar biasa. dan memenangi kejuaraan klub Oceania untuk mengamankan tempat di kejuaraan dunia klub FIFA 2000. 4 tahun kemudian, dia dipercaya melatih timnas U17 dan U20 sampai 2007 dengan total 7 trofi. Luar biasa. Sebelum sempat pulang ke Yunani untuk klub divisi 3 itu namanya Panathinaikos. Nah, pada 31 Januari 2015, Australia yang dipimpin oleh Postecoglou ini berhasil memenangkan Piala Asia setelah menaklukkan Korea Selatan dalam extra time. Nah, kesuksesan itu pula yang mengantarkan ekspati Zebra Whittlesea 2009. Jadi memang pindah-pindah nih. Lalu juga Brisbane Roar 2009-2012 dan juga Melbourne Victory musim 2012-2013 itu ke Jepang. Pada 2018 hingga menjuarai J-League 2019 untuk Yokohama F Marinos sebelum terbang ke Skotlandia. Jadi hampir apa tuh Yokohama F Furano? Saya tahu kalau ini dari Subasa kan. Apa tuh? Gak tahu. Bukan soalnya. Biasanya kalau F tuh friend. Gak mungkin dong. Setelah Jepang kali ya. Nah, dan kayaknya emang hampir semua tim yang dia latih memenangkan trofi. Iya, minimal ya juara gitu. Luar biasa. Dan akhirnya ya tadi pindah ke Skotlandia. Kini dia ini siap memulai petualangan baru di Premier League bersama Tottenham Hotspur. Dan hingga episode ini kalau gak salah udah 3 kali menang loh Spurs itu. 3 kali menang ya, meskipun main jelek. Iya. Tapi berhasil menang dari MU. Belum bagus lah. Belum bagus sih, benar. Apalagi Harry Kane-nya pindah ke nah itu betul. Tantangan lah. Menarik ya, kayak ternyata si Postecoglou itu di awal tuh dia struggle banget. Bukan pelatih abal-abal sebenarnya. Gue bukan pelatih abal-abal dan dia udah ngerasa kayaknya aku lebih baik melatih deh gitu daripada jadi tiang listrik. Balik lagi ke takdir tiang listrik. Aduh, dari banget ya kayak pembahasan kita di 3 segmen ini. Tadi ada pembahasan soal Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, dan Postecoglou. Nah, buat Anda yang ketinggalan nih, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Postecoglou. Aduh. Salam kebajikan. Tiba-tiba salam kebajikan.